Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buake, kami sukses, Anda pasti sukses, good job. Baik sahabat hebat, video kali ini Wali Kelas Channel akan berbagi keseruan peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama, khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Walaupun sederhana, namun sangat bermakna. Yuk kita simak bersama. Jadi ingin ngomong tahu lah kegiatan pertama Kemenag di Banjarnegara. Iya. Terus kemarin sempat uji sama Pak Maman, sudah dikenalkan. Saya nggak tahu bahasa kurang, tahu hanya upacara. Untuk upacaranya. Ini nanti berhubung upacara. Tapi ada dokumen upacaranya? Ada. Nanti kita mintakan ke. Oke, terima kasih banyak. Apa namanya? Tadi ngambil dokumen. Oh iya. Jadi hari ini tuh ada agenda di samping upacara ada. Ini habis ini mulai. Persiapan. Terus tadi ada pemberian penghargaan Satya Rencana untuk pegawai ASN. Untuk ASN yang sudah mengabdi 30 tahun. Oh gitu. Ya, Berapa orang? Peserta upacaranya yang pertama dari ASN Kemenag ini, terus yang lainnya diikuti oleh ASN KUA Kecamatan Kota, ada penyuluh dan juga ada staf KUA dan juga ada pengawas madrasah. Pengawas madrasah sekabupaten ya? Sekabupaten. Oke. Buat cari siswa yang punya skill memiliki kemampuan bermain drama lah, cari pemeran pelan-pelan dengan sutradara buatkan narasi, mereka pahami, lalu mereka lakukan seperti sesuai dengan arahan jenengan, narasinya jenengan, nanti jenengan buat kayak macam film pamit itu nanti pembelajaran daring yang benar itu sesuai protokol kesehatan seperti apa? Satu, yang kedua ada PTN, pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka itu seperti apa sih? Kan ada simulasi itu yang dibuat dengan film pendek. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu wa la ilaha wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Ta'adzana rabbukum la yazidanna. Hari ini yang saya hormati, peringatan Hari Amal Bakti ke-75. Mari kita jadikan sebagai momen silaturahmi, sebagai ajang evaluasi dan introspeksi terhadap pengabdian yang telah kita lakukan selama ini, sehingga mampu memotivasi atau mendorong kita untuk meningkatkan kualitas diri dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi kita selaku pegawai atau ASN pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Dan tentunya untuk melakukan satu perubahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya, memenuhi rasa keadilan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mendahulukan kepentingan rakyat
di atas kepentingan pribadi. Mari kita wujudkan harapan kita, harapan pemerintah, yakni kita wujudkan pemerintahan WBK, wilayah bebas korupsi, dan WBBM, wilayah birokrasi yang bersih melayani. Hal ini tentunya harus kita awali dengan ketulusan dan komitmen pribadi yang dinyatakan dalam bentuk itikad yang baik. Di samping itu perlu dibangun peradaban yang benar-benar menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan bertanggung jawab kepada semua pihak. Sesi pendidikan agama Islam dilanjutkan dengan sesi pendidikan madrasah, kemudian sesi pendidikan dunia dan pondok pesantren, dilanjutkan dengan penyelenggara haji dan umrah, kemudian penyelenggara syariah, dilanjutkan dengan NIM 1, NIM 2, NIM 3, dan NIM 4 Banjar. Untuk teknis menandatangani dimohon untuk mempersiapkan poin-poin masing-masing, mohon maaf sesuai dengan prokes. Kemudian untuk penandatanganan yang pertama, mohon maaf, untuk penyerahan pertama set Sekretariat Jenderal atau Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Bu Titi dimohon untuk menyerahkan. Dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian Fakta Integritas tahun 2021. Pada hari ini bertepatan dengan hari Amal Bakti dan Agama ke-75, saya walaupun sudah purna ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah, dari Presiden berupa Satya Lancana Karya Satya pengabdian, pengabdian sebagai PNS atau ASN di bidang agama selama 30 tahun lebih. Kalau saya tepatnya masa kerja saya sampai pensiun itu 37,5 tahun. Lama ya Pak? Ya lama. Cukup lama. Dan agama. Dan ini merupakan kebanggaan bagi diri saya dan merasa dihargai, diberi kehormatan oleh pemerintah, Presiden, mendapatkan pergerakan seperti ini. Dan mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada teman-teman yang masih aktif untuk lebih bersemangat lagi, lebih berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugas pendinasan, sehingga kemudian agama ke depan akan semakin baik dan semakin maju. Amin. Itu seperti harapan kami. Mudah-mudahan dengan penghargaan ini ya banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi pengabdian selama 30 tahun. Nah, pemerintah ini kan memberikan penghargaan
Tidak hanya yang 30 tahun lebih, tapi mulai dari 10 tahun ke atas, 10 tahun lebih sampai 20 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun itu ada penghargaan. Jenjang 10 tahun ya Bapak ya. Tahun kemudian 30 tahun lebih. Nah, ini alhamdulillah walaupun sudah pensiun, ini saya bisa menerima penghargaan ini ya, saya merasa terharu ya, karena ya satu kebanggaan bagi seorang ASN mendapat satu penghargaan dari pemerintah pusat seperti Presiden. Ini langsung tanda tangan Presiden dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak. Saya kira itu. Masih. Ini ada yang kecil tapi Boleh di close ya. masih di sana. Oh gitu. Oke. Ya. Makasih Pak. Ya. Selamat Bapak. Ya. Untuk kegiatan HUB Kemenag yang ke-75 di tahun 2021 ini memang dilaksanakan ya istimewa tapi sederhana begitu ya. Adapun untuk kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara yang baru saja kita laksanakan yaitu upacara Hari Amal Bakti ke-75 ya, kita laksanakan di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Dan upacara kali ini dilaksanakan di tiap satker ya. Oh gitu ya. Seperti Kantor Kementerian Agama, kemudian ada di MTSN dan MAN. Itu menyelenggarakan MAN 2 ya. MAN 1, MAN 2, MTSN 1, 2, 3 dan 4. Gitu. Jadi mengadakan di satkernya masing-masing. Kemudian untuk yang kedua, tadi baru kita lakukan juga satu penyerahan ya. Penyerahan penghargaan Satya Lencana ya. Lencana ini kepada 3 ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama kepada beliau Pak Haji Giro ya. Ini pengabdian yang 30 tahun lebih. 37 setengah. Wah, luar biasa. Kemudian yang kedua juga sama. Ini penghargaan diberikan kepada Ibu kami Nur Hidayati SH. Beliau pengabdian juga 30 tahun lebih. Di bidang apa itu Pak Ibu Ini Nur, Pak? sebagai analis kepegawaian. Analis kepegawaian. Kemudian yang kedua ini saya sendiri ya. Oh, selamat juga Pak. Saya mendapat penghargaan juga Satya Lencana yaitu dengan masa kerja 20 tahun. 20 tahun. Lebih. Gitu. Dan saat ini ya kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun pengabdian saya di Kementerian Agama. Iya. Boleh ini tahu Pak, terkait masalah yang tadi penghargaan, ada kriteria-kriteria, kan banyak ya ASN yang mengabdi sampai 10 tahun, 20 tahun, tapi kan tidak semuanya mendapatkan penghargaan. Barangkali ada kriteria khusus atau bisa semua ASN bisa mendapatkan penghargaan? Berkaitan dengan untuk mendapat penghargaan ya tentunya ada kriteria tertentu dan itu tergantung kepada pimpinan yang mengajukan ya. Gitu ya. Kira-kira yang layak untuk memperoleh penghargaan ini siapa saja? Orang terpilih berarti ya Bapak ya? Sangat tergantung kepada pimpinan. Orang-orang terpilih ya. Oh ya Pak, terima kasih. Kemudian untuk tema HUB Kemenag ini kita mengangkat tema apa Pak? Untuk tema HUB Kemenag kali ini yang ke-75 ini simpel ya, tapi begitu bermakna. Ya. Jadi Indonesia rukun. Indonesia rukun, mudah-mudahan Indonesia selalu rukun. Ya, amin. Ini yang tema yang luar biasa. Ya. Untuk peserta tadi kan dilaksanakan upacara pada pagi ya, upacara yang sangat sederhana. Karena kondisi sedang pandemi, harus jaga jarak, peserta pasti dibatasi ya Pak? Iya, ya, dari mana saja itu Pak peserta? Untuk peserta kali ini yang kita selenggarakan di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara ini terdiri dari seluruh pegawai atau ASN yang ada yang di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, ditambah ketua dan sekretaris dari Pokjawas Jawas ya. PAI maupun madrasah,
kemudian juga Pokjalu, kemudian dari APRI, ya. Dari APRI juga ada yang ketua dan sekretarisnya. Jadi ya berkisar 60 orang lah, ya, 60 peserta. Nah, kemudian itu alhamdulillah sudah dilaksanakan ya acara dengan lancar ya, walaupun hanya dengan peserta yang terbatas ya, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah atau makna yang terkandung di dalamnya. Nah, ini perlu kami sampaikan juga. Ada juga kita memberikan satu penghargaan, ya, penghargaan kepada ASN yang berprestasi, ya, yang berprestasi pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Ini kita berikan penghargaan kepada saudari Rini Endarwati SE, ya. Ini di bidang apa itu? Itu di dalam revaluasi BMN, ya, pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Ternyata dari ini memperoleh penghargaan terbaik, ya, terbaik di lingkup KPKNL Purwokerto dari 140 satker. 140 satker. Ini Ibu Rini yang terbaik. Luar biasa. Selamat juga buat Ibu Rini. Ya. Jawaban alami. Saya mendapat tugas kemarin oleh Pak Kasih untuk untung. Jadi persiapan saya cukup untuk 7 menit. Dan saya menggunakan konsep di mana di podium itu pas ini nikmat ikhtiar. Akhirnya kalau dia selalu ingin tahu penghasilan orang lain, semangatnya turun, Pak. Kesel kayak gini. Inilah awal dari situasi kerja yang tidak bagus. Diserahkan kepada perwakilan pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara Haji Wafidin Esos, kepada Bapak Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama dan Bapak Haji Wafidin dimohon untuk menempatkan diri. Disampaikan terima kasih, dimohon untuk kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaikati ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nur aswari wa diya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuman mubarakan wa tafarruquna hadha min ba'dihi tafarruqan mahsuman tafarruqan mardiyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hassil maqasidana wa yassir umurana umur dini wa dunya wal akhirah wa la tu'assir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi hasadina al-Fatihah.
juga tasyakur yang tadi ya. Iya. Ya ini ada tasyakuran. Alhamdulillah di sini kita sekaligus dengan penyerahan anggaran ya, daftar atau DIPA anggaran di tahun 2021 ya, kepada para kasih, kepada para penyelenggara. Ya. Kemudian juga di situ dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kinerja, kemudian juga dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas. Ya, jadi diharapkan dengan adanya anggaran ini nanti bisa dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk rencana yang berikutnya dalam rangkaian Hari Amal Bakti ya, kita ingin melaksanakan bakti sosial. Bakti sosial yang saat ini sedang terjadi bencana ya. Bencana alam yang di Sudak, Desa Sudak, ya. Wanayasa, kemudian di Pagentan, ya. Pagentan tuh, ya. Jadi itu di Pagentan, ya insya Allah nanti kita akan memberikan sebuah bantuan ya. Rencana kapan itu Pak? Rencana mungkin minggu yang akan datang. Gitu. Minggu depan kita insya Allah akan melaksanakan bakti sosial. Iya. Kemudian Pak, arti hak kemenang bagi Bapak. Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia itu bagi kami itu mengandung satu makna yang sangat penting ya, karena di dalamnya itu mengandung satu nilai-nilai kebaikan ya, dan di situ juga memotivasi untuk bekerja, untuk mengabdi kepada pemerintah melalui Kementerian Agama, dan diharapkan tentunya dengan peringatan ini untuk lebih baik lagi dan terus meningkat ya. Tentunya harapan kami ke depan bisa mewujudkan Kementerian Agama yang WBK. Ya, WBK itu wilayah bebas korupsi, dan WBBM ya, wilayah birokrasi bersih melayani. Ini tentunya harapan mudah-mudahan dengan adanya peringatan itu mampu motivasi diri saya dan juga seluruh pegawai atau ASN di Kementerian Agama. Terima kasih, mudah-mudahan. Ada beberapa langkah yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama, khususnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, ini di dalam upaya meningkatkan kompetensi para guru ya, para guru ada betul-betul guru yang kita punya itu betul-betul profesional. Jadi diantaranya kita mengharapkan mereka itu atau sudah kita lakukan untuk mengikuti diklat ya, mengikuti diklat, mengikuti bintek, kemudian juga ada seminar ya melalui virtual ya, karena online karena masa ini yang masa pandemi ya. Tapi ini saya yakin tidak mengurangi untuk meningkatkan kompetensi ya. Kemudian yang kedua, ini memberikan satu motivasi, berikan motivasi kepada madrasah untuk mengikuti ini perlombaan ya, Ada perlombaan juga? Ada perlombaan secara online ya, baik guru dan siswa, dan terbukti ini guru-guru kita atau siswa-siswa madrasah ini di Banjarnegara ini banyak yang memperoleh hasil yang menggembirakan. Ya misalnya juara KSMO, kemudian juara-juara yang lain seperti Madrasah Negeri 2 ya, ini yang bisa panjenengan cek di sana berapa banyak ya kejuaraan yang diperoleh selama masa pandemi. Kemudian MAN 2, MTSN 1, kemudian MAN 1, dan banyak juga
yang lainnya yang memperoleh kejuaraan. Ya. Insya Allah kami bisa silaturahmi ke sana. Kemudian yang berikutnya ini kita juga mengadakan satu bimbingan, ya, bimbingan penyusunan materi terkait dengan materi esensi untuk madrasah ibtidaiyah sampai dengan madrasah aliyah. Materi masa pandemi, khusus masa pandemi atau materi? Ya, materi secara keseluruhan dan juga termasuk masa pandemi. Oh gitu. Ya. Kemudian untuk pembagian rapot secara online ya. Jadi untuk mengantisipasi terkaitnya dengan penyebaran virus COVID-19. Iya. Yang saat ini ya sudah merebak ya, tidak hanya di Banjar, ya, dunia. Barangkali itu. Ya. Harapan Pak, harapan dari Bapak Kepala Kantor Kemenak ya, Bapak Sumarna terhadap guru-guru Kemenak di Banjarnegara, harapannya Pak boleh disampaikan Pak? Ya tentunya sebagai harapan kami ini kepada para guru yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara ini untuk selalu meningkatkan kompetensinya agar betul-betul profesional, ya, betul profesional sehingga mereka itu mampu menciptakan anak-anak yang berkualitas, mampu mengolah apa yang siswa-siswa miliki, mulai dari olah pikirnya diolah, kemudian hatinya diolah, raganya diolah. Jadi potensi yang dimiliki ini diolah betul-betul supaya memperoleh keseimbangan, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Itu ini adalah tentunya harapannya ya, harapan kita guru-guru itu bisa menciptakan itu. Ya. Bapak yakin harapan Bapak ini bisa terkabul? Saya yakin. Harus yakin. Apalagi ya, saya yakin. Bismillah. Kalau tidak yakin, wah ini. Iya. Saya yakin karena apa? Karena guru-guru madrasah itu sekarang dilihat ya cukup atau kompeten, ya, bagus-bagus, ya. Nyatanya mereka bisa bersaing, bisa menciptakan siswa-siswa berprestasi, Iya, sehingga katakan ada mandua itu. Madrasahnya para juara, gitu ya, kan? Itu begitu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian ini Pak, yang terkait dengan KBM di semester 1 itu kan sudah full daring ya Pak. Kemungkinan ada beberapa sekolah yang PTM yang sudah mendapat izin ya, ada verifikasi. Kan masih banyak sekolah-sekolah yang belum verifikasi. Untuk di semester 2 ini kebijakan dari Kementerian Agama khususnya di Banjarnegara, karena di Banjarnegara ini kan isunya ini kan kayaknya nambah ya Pak ya, untuk yang terkena virus corona ini, termasuk ada guru-guru dari kita 1-2 yang sempat terkena ya. Itu bagaimana Pak untuk pembelajaran di semester 2 kebijakannya? Berkaitan dengan kebijakan terkait dengan pembelajaran, tentunya kita juga tidak lepas dari aturan atau regulasi yang mengatur terkait dengan pembelajaran. Suatu yang pernah kita lakukan saja di semester 2 ya, semester 2 kita mengacu kepada SKB 4 Menteri ya, SKB 4 Menteri, sehingga SKB ya, keputusan bersama itu, sehingga ada madrasah yang sudah atau memberikan rekomendasi atau mengusulkan rekomendasi, sehingga itu kan diverifikasi dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk dari pos COVID ya, dari kesehatan, contoh di kecamatan saja, madrasah ibtidaiyah itu melibatkan ada camat, ada kepala puskesmas, ada kepala KUA, kemudian ada Polres, ada Polsek, ada Danramil juga dilibatkan di dalam
memberikan satu keputusan layak atau tidak layak untuk melaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka. Itu pun terbatas ya Pak? Nah, itu pun terbatas, sehingga bagi mereka yang lolos, yang memenuhi syarat, maka kita rekomendasi untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Kalau yang belum berarti Kalau bisa yang belum ya harus bisa daring ya Pak? daring ya, daring ya. Ada lagi luring ya. Luring ya? Ya, luring ini bagi yang belum memperoleh izin PTM. Oh gitu. Ya, harapan saya mudah-mudahan di tahun ini ya COVID segera Amin. berlalu. Amin ya Allah. Segera berlalu. Cepat pergi. Pembukaan ini cepat pergi dan mudah-mudahan nanti proses pembelajaran ini kembali normal. Alhamdulillah. Kali begitu. Ada pesan Bapak untuk para peserta didik yang sekolah di Kementerian Agama dari tingkat bawah sampai atas? Untuk anak-anak ini tentunya saya menyampaikan pesan. Di antaranya ya diharapkan anak itu jaga kesehatan, ya. Kesehatan dengan 3M, terus ya, Pak, ya, dimanapun dengan ya. 3M mungkin pakai masker, jangan lupa pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian juga jaga jarak. Ya ini barangkali itu. Kemudian harapan kami ya, walaupun di masa pandemi ini anak-anak ya rajin belajar dan juga rajin olahraga ya. Ya, supaya mereka sehat gitu. Kemudian meningkatkan nilai-nilai keimanan ya, nilai-nilai keimanan, kemudian membuat kegiatan yang inovasi. Ya, harapan kita anak-anak yang memang betul-betul sehat jasmani, sehat rohani, sehingga menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang cerdas. Amin. Itu harapannya begitu. Kaitan dengan P3K ini yang telah disampaikan oleh Mendikbud ya, Mendikbud kita itu Bapak Nadia Makarim. Ya tentunya bagi kita sih ya setuju saja karena memang sudah mengambil kebijakan. Adapun terkait dengan di non PNS ya, yang di Kementerian Agama ya, sementara ini kita menunggu ya. Kita masih menunggu instruksi tentunya dari Pak Menteri ya. Dari Pak Menteri ya, langsung ya. Jadi kita tidak bisa memberikan satu perkiraan ya. Kita tinggal tunggu saja bagaimana kebijakan Menteri Agama kita yang baru. Gitu. Mudah-mudahan nanti sesuai juga 1 juta ya, juga. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan para guru non PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Barangkali itu. Iya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih atas wawancaranya. Selamat Hari Amal Bakti, mudah-mudahan selalu jaya. Amin. Yang sudah mau diizinkan itu kan sebenarnya protokol kesehatan yang sudah dipersiapkan, sudah dilaksanakan. Menurut saya pengen siji. Kenapa Pak? Murah itu muka. Gimana Pak? 800. Nah tempatnya nggak ada 2000. Oh tempatnya yang kurang lokasinya. Beli lagi lah Pak, dilebarin. Baru ke lapangan milik bikin mantan kepala. Atau kalau kebanyakan dikurangi dikasihkan es krim. Helm kono aku orang beli. Teko dhewe ya. Teko dhewe. Ini kan diinfakkan ke LM yang masih butuh siswa ya Pak ya. Oke, terima kasih obrolannya menarik. Ini judulnya berarti terkait tentang ini ya, KPM ya. KPM di masa pandemi. Iya. Kita kan PTM jalan. Masih berarti. 1 hari 1 jenjang. Nah, berarti min kono bisa kayak gitu Pak? Bisa. Iya. 1 hari 1 jenjang. 2 kelas. iya 1 hari 1 jenjang tapi shift-shiftan.
Jadi protokol dibikin 2 shift. Iya. Shift pagi jam 7 sampai jam 9, nanti sebelumnya jam 9:30 sampai jam 11. Sama menurut saya seperti itu. Betul. Tapi itu kelas 1, nanti kelas 2 hari Selasa. Iya, betul. Iya. Karena itu kan ada batasan maksimal dalam satu kali 18. Iya. Nah, itu. Kalau 1 sampai 4 ya berangkat semuanya. Cuma tapi tetap itu ada sampai 4. Ada berapa sih? 2 sih. Tapi tetap banyak. Kenapa orang gaji? Aku yang taksib itu 4 sih. Iya, karena apa? Nggak boleh satu hari itu berkumpul lebih dari 100 nggak boleh. Iya. Itu nggak boleh. Sehari. Senin kelas 1 Ya, saya. kelas 1. Selasa kelas 2. 1 pagi, 1 A, siang, pagi, iya Pak, B. Nggak boleh ada Sing sehari. memungkinkan apa bulan dan bulan itu mungkin. Tetap terus pengaruhnya juga sirkulasi siswa dari satu lokasi itu lebih aman daripada beberapa. Betul. Kita angel itu satu kecamatan. Kon milih tiap gurunya ra komplit. Nah, ini ngalamin 1 kan sisanya dari Purbalingga itu. Angel. Dari Wirasaba itu. Apapun itu yang jelas, yang penting pendidikan tetap jalan. Kalau kondisinya mungkin tidak maksimal ya. Ya. Jelas. Jelas kok. Tapi luar biasa. Itu dari itu bagus-bagus pekerjaannya. Iya, karena orang tuanya Peran serta. Pas penyelesaian akhir semester kita masuk ke pas mungkin ternyata berbeda jauh dengan apa yang dari edukasinya begitu pas berangkat kok beda tulisannya mungkin lagi kemarin lagi oke ya, sekarang lagi down mungkin. Memang orang ini Bagus orang tuanya. Berarti yang perlu dididik orang tuanya. teruskan. Ya, terima kasih. Mau difoto dulu Mbak? Mau difoto di sana Mbak? Oh, boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kebersamaan umat, tebarkan kedamaian. Selamat Hari Amal Bakti Kemenak yang ke-75. Saya bangga sekolah di madrasah. Selamat Hari Amal Bakti Kemenak ke-75. Semoga jaya selalu dan sukses selalu. Saya bangga sekolah JMI Al-Fatah karena saya banyak belajar tentang agama. Terima kasih Ustazah sudah mengajar dengan sabar puasa. Saya adalah siswa MI Al-Fatah. Saya bangga menjadi anak madrasah karena banyak ilmu yang saya pelajari, khususnya untuk masa depan. Dan saya ucapkan selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-75. Semoga bangsa Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dan beragama. Selamat Hari Amal Bakti Kemenak yang ke-75. Saya bangga sekolah di madrasah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.